Selamat pagi teman-teman semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memulai presentasi ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Valencia Nenobais. Saya biasa disapa Alin. Saya berasal dari kelas 1 CD4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, teman-teman semua, biar suasananya tidak terlalu tegang dalam video ini, izinkanlah saya memulai video ini dengan pantun ya. Kita mulai. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatikan presentasi saya dong. Nah, teman-teman pasti sudah pada sarapan kan? Nah, yang belum sarapan, semoga kenyang ya setelah mendengar presentasi saya tentang... Oke teman-teman, pada saat ini kita masuk ke materi pelaku perusahaan dan organisasi industri yang berbicara tentang biaya produksi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang konsep biaya produksi. Salah satu maksimisasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan minimisasi biaya produksi. Opportunity cost atau selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Biaya eksplisit atau pengeluaran aktual secara akuntansi perusahaan untuk menggunakan sumber daya dalam proses produksi. Biaya implisit itu adalah biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Selanjutnya di sini adalah jangka waktu analis. Jangka yang pertama adalah jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua itu merupakan jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Di sini kita melihat hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Yang pertama, biaya sama dengan F atau Q, di mana Q itu merupakan output. Yang kedua, output sama dengan F dalam kurung X, di mana X itu adalah input. Fungsi biaya produksi, hubungan input dan output. Besarnya biaya produksi dipengaruhi jumlah output. Besarnya biaya output bergantung pada biaya atas input yang digunakan. Yang keempat, perilaku biaya produksi itu dipengaruhi oleh yang pertama, karakteristik fungsi produksi. Yang kedua, harga input yang digunakan dalam proses produksi. Ada beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost. Yang ketiga, biaya marginal atau marginal cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata per unit atau average fixed cost. Yang kelima, biaya variabel rata-rata per unit atau average variable cost. Yang keenam, biaya total atau total cost. Dan yang ketujuh itu merupakan biaya rata-rata atau average cost. Yang pertama di sini kita bisa lihat definisi biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat tetap. Contohnya itu pembelian mesin, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada biaya variabel total atau total variable cost atau TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat variabel. Misalnya itu biaya tenaga kerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain. Yang ketiga itu merupakan biaya marginal atau marginal cost atau MC, yaitu kenaikan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat kenaikan suatu unit output. MCN sama dengan TNC kurang TNC pangkat min 1. Yang selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, yaitu biaya tetap yang dibebankan kepada suatu unit output. Ketika harga barang kurang dari biaya variabel rata-rata atau P kurang dari AVC. Perusahaan juga akan keluar ketika harga barang kurang dari biaya total rata-rata produksi atau P lebih dari AVC. Perusahaan akan keluar ketika harga barang kurang dari biaya total rata-rata produksi atau P kurang dari ATC. Keuntungan perusahaan dapat dihitung dengan rumus awal TR kurang TC. Kemudian bisa kita menggalikan
dan membagikan sisi kanan dengan variabel Q dan rumusnya menjadi TR per Q kurang TC per Q X Q. Maka rumus akhirnya menjadi P kurang ATC X Q. Demikian penjelasan saya tentang perilaku perusahaan dan organisasi industri. Kurang dan lebihnya mohon dimengerti. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pasar monopoli bab 15 untuk pertemuan ke-6. Selanjutnya kita melihat definisi monopoli. Monopoli adalah perusahaan yang menjadi penjual tunggal suatu produk tanpa adanya barang subsidi yang mirip. Ciri utama monopoli adalah tertutupnya pintu masuk ke pasar bersangkutan. Tertutupnya pintu masuk ke pasar itu sendiri dapat bertolak dari 3 sumber, yakni yang pertama, sumber daya kunci dikuasai oleh suatu perusahaan tunggal. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksekusi kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Yang ketiga, biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika ada yang satu produsen tunggal yang membuat produk itu dari banyak. Dapat kita lihat di sini monopoli alamiah atau natural monopoly adalah monopoli yang muncul karena suatu perusahaan tunggal dapat memasok suatu barang atau jasa untuk seluruh pasar dengan biaya lebih rendah daripada jika barang atau jasa itu disediakan oleh 2 atau lebih perusahaan. Karena monopoli merupakan produsen tunggal di pasar, maka ia menghadapi kurva yang pertama, kurva permintaan yang mengarah ke bawah untuk produknya. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah suatu praktek bisnis yang menjual barang sejenis dengan mengenakan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Yang kedua, kuantitas output yang dapat memaksimalkan laba perusahaan monopoli ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva dan pendapatan marginal dan kurva biaya marginal. Yang ketiga, kuantitas produksi yang efisien secara sosial dapat ditemukan pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva biaya marginal. Yang keempat, tingkat produksi yang akan lebih dipilih oleh sebuah perusahaan monopoli akan lebih rendah daripada tingkat produksi yang efisien secara sosial. Ini ada rumus keuntungan itu sama dengan P kurang ATCX. Oke teman-teman, bisa lihat contoh-contoh monopoli pada gambar ini. Sekian penjelasan saya tentang monopoli, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya materi tentang oligopoli. Oke, yang kita lihat pertama di sini definisi oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa penjual menawarkan produk yang serupa atau sama. Teori permainan atau game teori adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang berperilaku dalam situasi-situasi strategi. Di sini kita lihat ciri-ciri oligopoli. Yang pertama itu terdapat beberapa penjual di pasar atau umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Yang keempat, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Yang kelima, dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli. Yang keenam, sistem harga yang kaku karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis oligopoli. Yang pertama itu oligopoli murni atau pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Misalnya semen, air, mineral, seng. Yang kedua itu oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoly adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi saya tentang materi oligopoli. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada pasar monolistik. Oke, yang pertama kita lihat definisi pasar monopolistik. Pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Yang kedua, pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, gadget, angkutan, toko obat atau apotik.
dan toko kelontong. Next materi selanjutnya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini sifat-sifat pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu jumlah penjual dan pembeli cukup banyak. Yang kedua itu barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama terdapat banyak penjual. Yang kedua barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga firma mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk ke dalam industri relatif mudah. Yang kelima, persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Yang keenam, penjualan mudah menawarkan barangnya di pasar. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada jenis permintaan pasar persaingan monopolistik. Itu terdapat dua macam permintaan. Permintaan pertama yaitu permintaan konvensional atau DK. Yang kedua itu permintaan proporsional atau DP. Kurva kedua permintaan tersebut berlereng negatif sebagai akibat adanya kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu keseimbangan kurva dalam pasar persaingan monopolistik tidak bersifat elastis sempurna. Yang kedua, hasil penjualan marginal atau MR tidak berhimpit dengan kurva permintaan. Kedua, dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi firma adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Yang kedua di sini ada keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan kepada firma-firma baru. Maka keuntungan yang melebihi norma akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Bisa kita lihat pada kurva di bawah. Oke teman-teman, di sini kita lihat kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga produsen tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Oke teman-teman, kalau ada kekurangan sudah pasti ada kelebihan. Itu kelebihan yang pertama itu banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat itu pasar ini alternatif, mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil materi berikut. Materi selanjutnya yaitu pasar faktor produksi. Di sini kita lihat pengertian pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan atau menyediakan faktor produksi. Faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan sebagai masukan atau input dalam proses produksi. Beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi seperti tembakau, beras, kopi, teh, minyak bumi, gula, tembaga, dan lain-lain. Para pemilik usaha atau pengusaha berperan sebagai pembeli, sedangkan penjualnya adalah pemilik faktor produksi. Pasar barang produksi itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan yang terakhir pasar faktor produksi modal. Oke, di sini ada ciri-ciri pasar faktor produksi. Yang pertama, berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli sementara permintaan bersifat kolektif. Oke, selanjutnya kita lihat faktor produksi alam. Yang pertama, tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang.
Oke, next. Di sini kita lihat faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. A. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Yang kedua, tenaga kerja menurut sifat kerja. Yang pertama, tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Permintaan tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan tingkat upah. Yang kedua, perubahan permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi. Yang ketiga, harga barang-barang modal. Oke, di sini ada penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja ini datang dari masyarakat setempat. Baik, kita lihat keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi apabila pada saat suatu tingkat upah, pencari kerja menerima pekerjaan, dan pengusaha bersedia memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Baik, di sini kita lihat tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. Yang kedua, kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya, untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan faktor produksi yang umumnya dikelompokkan dalam alam atau tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Permasalahan pokok dalam faktor ini adalah bagaimana hubungan antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Yang kedua, bagaimana menentukan harga pasar produksi. Next. Baik, sekian pemaparan materi saya tentang pasar faktor produksi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi berikut. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu pendapatan dan diskriminasi. Oke teman-teman, kita lihat di sini beberapa faktor yang menentukan keseimbangan upah. Yang pertama, perbedaan yang menyeimbangkan adalah perbedaan gempa yang muncul akibat dari ciri-ciri yang tidak berhubungan dengan uang. Yang kedua, model manusia adalah akumulasi investasi yang melekat pada diri para pekerja seperti pendidikan dan praktiknya di lapangan. Baik, ada beberapa peraturan tentang upah minimum, serikat pekerja, dan upah efisien. Yang pertama itu serikat pekerja, yang kedua itu pemogokan, yang ketiga itu upah efisien dan diskriminasi. Sekian hasil pemaparan materi saya tentang pendapatan dan diskriminasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, kemiskinan dan kesengajaan pendapatan. Yang pertama, kita lihat definisi kemiskinan. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau perubahan kebutuhan pokok. Golongan